Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayatina, mahasiswa D3 Farmasi Unikal, akan memperlihatkan Simplicia. Misal merupakan bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, atau biji yang dikeringkan tetapi belum dalam bentuk serbuk. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang dikeringkan. Identifikasi Simplicia yang pertama, uji organoleptik, pengujian terhadap bau, warna, dan rasa dari Simplicia tersebut. Identifikasi yang kedua, makroskopik, yaitu melihat dengan mata atau dengan bantuan kaca pembesar terhadap berbagai organ tanaman tersebut. Identifikasi yang ketiga menggunakan mikroskop untuk melihat irisan bahan atau serbuk dan memeriksa anatomi jaringan itu sendiri. Tanaman yang pertama, buah lada hitam Piperis nigrifruttus, berupa buah kering yang sudah tua tapi belum matang. Secara organoleptik, Piperis nigrifruttus berwarna abu-abu, bau aromatis dan pedas. Dilihat makroskopis, buah berbentuk hampir bulat, bergaris tengah 6 mm, warna keabu-abuan, coklat atau hitam. Permukaannya berkerut seperti jala, berbiji satu, hampir berwarna putih, berlubang dan merekat pada perikap. Fragmen yang mengandung sel minyak berdinding warna kecoklatan, tetes minyak berwarna kekuningan. Kristal piperin berbentuk jarum. Anatomi jaringan yang teramati yaitu epikrap, endokrap, endosperm, sel batu, minyak asiri. Berikutnya rimpang jahe Zingiber officinale rhizoma, sukunya termasuk Zingiberaceae. Tanaman jahe merah memiliki batang semu dan biasanya ketinggiannya mencapai 30 cm, bahkan ada yang mencapai 1 meter. Daun tanaman jahe merah sempit dengan panjang 15-23 mm. Tangkai daun jahe merah berbulu dan memiliki panjang 24 mm. Saat jahe merah siap panen, daun akan berwarna kuning dan batang mulai mengering. Dilihat secara organoleptik, rimpang jahe bau aromatik, rasa pedas, luar berwarna coklat kekuningan. Secara makroskopik terlihat rimpang agak pipih, bagian ujung agak bercabang, cabangnya pendek, pipih, berbentuk bulat telur terbalik, beralur panjang. Secara mikroskopik, anatomi jaringan yang teramati pembuluh kayu dan butir padi berwarna kuning muda. Terlihat fragmen parenkrim isodiametri dengan dinding sel tipis berisi damar minyak berwarna kuning kehijauan hingga jingga atau coklat kemerahan. Selanjutnya, kelembak Rem officinale termasuk suku Polygonaceae, mengandung berkhasiat antraglucosida yang pada penguraian menghasilkan emodin, rein, aloe, emodin, dan asam krisofanat, serta tanin, pektin, katekin pati, dan kalsium oksalat yang berguna sebagai laksativa, yaitu melancarkan buang air besar. Bagian yang digunakan pangkal batang beserta sebagian akar. Batang kelembak terlihat berwarna coklat merah, bau aromatis, rasa pahit khas. Serbuk berwarna jingga jika dilihat secara mikroskopik hingga kuning gelap hingga coklat dengan alkali berwarna merah. Butir amilem banyak berbentuk bulat tunggal atau berkelompok. Mengandung zat amorf berwarna kuning, tidak larut dalam alkohol tetapi larut dalam amonia dengan warna merah muda. Berikutnya kayu secang Sappan lignum termasuk suku Caesalpinaceae. Di beberapa daerah dikenal dengan sepeng dari Aceh, sepang gayo, sopang Batak, cacang Minangkabau, secang Sunda, kayu secang soga Jawa dari Jawa, kayu secang Madura, cang Bali, sepang Sasak, suang Bima, sepel dari Timur, hong dari Alor, kayu ema dari Mado, dolo sapang dari Makassar, sepang dari Bugis, seven Halmahera Selatan, sawala Hiniaga Sinyang Siang Halmahera Utara, sunia dari Ternate, dan roro tidore. Tumbuhan secang dapat ditemukan pada daerah tropis, tumbuh pada ketinggian 500-1000 meter dpl. Tumbuhan semak atau perdu termasuknya. Batang berkayu bulat dan berwarna hijau kecoklatan. Batang percabangannya terdapat duri-duri tempel yang berbentuk bengkok
bengkok dan letaknya tersebar. Akarnya tunggang berwarna coklat, sedangkan daunnya bentuk majemuk menyirip ganda dengan panjang daun 25-40 cm. Pengamatan organoleptik, kayu secang warna merah tidak berbau, rasa agak kelat. Secara makroskopis berbentuk potongan atau kepingan dengan ukuran sangat bervariasi, bisa berupa serutan-serutan keras dan padat, warna merah, tidak berbau, rasa agak kelat. Secara mikroskopis terlihat silem radial dengan jari-jari terdiri dari 1-3 baris sel. Berikutnya daun Sambiloto Andrographidis paniculata folium, termasuk suku Acanthaceae. Kandungannya asam kersik dan damar, berhasil sebagai diuretik dan antipiretik. Dari pengamatan, warna daun Sambiloto coklat kehitaman, bau agak menyengat dan rasa agak pahit. Secara makroskopis terlihat daun bersilang berhadapan, ungunya terlepas dari batang, bentuk lancet sampai bentuk lidah tombak. Kemudian tipis, tidak berambut. Permukaan atas berwarna hijau tua dan hijau kecoklatan, permukaan bawah berwarna hijau pucat, tangkai daunnya pendek. Pada gambar dapat diamati secara mikroskopis anatomi jaringannya ya. Teramati epidermis bawah dengan stomata dan sisi kelenjar, epidermis atasnya dengan sistolit. Selanjutnya yang tidak asing lagi, cengkeh Syzygium aromaticum, termasuk suku Myrtaceae. Tahukah kamu bahwa zat yang terkandung di dalamnya adalah eugenol, berkhasiat sebagai anestetik dan antimikrobial. Jadi sering digunakan untuk menghilangkan bau napas dan untuk mengurangi rasa sakit gigi. Tanaman cengkeh batangnya berkayu, cabang banyak, berbentuk bulat dan mengkilap. Pertulangan daunnya menyirip, sedangkan permukaan atasnya mengkilat. Mahkota bunga berbentuk bintang. Tangkai putiknya pendek, saat muda berwarna hijau, setelah tua berwarna merah. Buahnya buni, berbentuk bulat telur, bijinya kecil, berdiameter 45 meter dan berwarna coklat muda. Akarnya berubah akar tunggang dan berwarna coklat. Selanjutnya Brotowali Tinospora crispa L, termasuk dalam suku Menispermaceae. Kalau kita mendengar Brotowali, pasti kita sudah identik dengan rasa pahit. Zat pahitnya bernama picroretin. Manfaatnya banyak, bisa sebagai obat anti rematik, demam, diabetes, dan kudis. Epidermis terdiri dari satu lapis sel berbentuk segi empat memanjang, dinding tipis dengan kutikula agak tebal. Di bawah epidermis terdapat beberapa lapis sel gabus. Korteks parenkrimatik dengan sel-sel berbentuk membulat, mengandung butir-butir pati, minyak atau hablur kalsium oksalat berbentuk prisma. Di sebelah luarnya tiap berkas mangkuk terdapat serabut sel parenkrim berbentuk lengkungan. Butir pati di korteks dan ampulur berbentuk hampir bulat, panjang atau lonjong. Sel-sel getah terdapat dalam deretan membusur di antara sel parenkrim. Di Jawa Tengah disebut Makutodewa, Makutorejo atau Makutoratu, sedangkan di daerah Sumatera dan Melayu dikenal dengan Simalakanda. Permukaannya kasar, berwarna coklat, berkayu dan bergetah. Percabangannya simpodial, daunnya tunggal, letaknya berhadapan, tangkai pendek, bentuknya lancet atau jorong, ujung dan pangkalnya runcing tapi rata. Permukaan licin beralur ketika muda berwarna hijau dan merah setelah masak. Daging buahnya berwarna putih, berserat dan berakhir, biji bulat, keras dan berwarna coklat, berakar tunggang dan berwarna kuning kecoklatan. Mahkota bewa mengandung senyawa alkaloid, polifenol, saponin, flavonoid, asam-asam lemak serta glukosida benzofenon yaitu palerin yang dimanfaatkan untuk obat disentri, alergi dan mengobati rematik. Bagian digunakan daging buah yang dikeringkan. Berikut ini buah mahkota dewa bila dilihat menggunakan mikroskop. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semangat belajar, tetap sehat teman.